hamdan wa syukralillah, salaman wa salatan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pusat Institut. Dalam sesi kali ini kita masih menayangkan potongan video diskusi yang berlangsung beberapa waktu lalu yang bertopik ataupun mengangkat tema tentang punishment, jadi eksekusi cambuk yang kemudian dianggap sebagai hiburan oleh sebagian orang di Aceh. Jadi dalam sesi sebelumnya kita sudah mendengar dari perspektif pidana Islam dan juga perspektif seorang budayawan bagaimana beliau melihat fenomena yang berlangsung di Aceh hari ini, yaitu terkait dengan eksekusi cambuk. Dalam sesi kali ini kita akan melihat ataupun mendengar pemaparan dari antropolog kita, Bapak Reza Idria, tentang eksekusi cambuk ini ataupun punishment, jadi punishment yang memiliki nuansa entertain. Jadi beliau akan mengulasnya dalam perspektif antropologi. Jadi saya kira cukup pengantar, kita saksikan saja penjelasan Bapak Reza Idria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Pertama sekali puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati YIN Langsa dan beberapa organisasi yang bekerjasama menyelenggarakan diskusi ini. Ini merupakan diundang oleh teman-teman dari LP2M Langsa dan selalu memberikan judul-judul yang imajinasi bermacam-macam kepada orang, tapi di satu sisi saya sangat mengapresiasi teman-teman di sana yang terus atau menyediakan mimbar akademik yang menarik bagi semua orang. Dan hari ini menarik bagi banyak orang untuk tahu lebih lanjut sebenarnya apa yang teman-teman tawarkan dari judul punishment atau punishment ini. Ini merupakan istilah yang mungkin tidak akrab dalam bahasa Aceh maupun bahasa Inggris sekalipun. Tadi saya sudah di paparan dua senior saya, itu Bang Dr. Daniel dan Bang Fauzan Santa, itu dua orang yang tempat berburu, tapi mereka usianya agak jauh lebih sepuh daripada saya, jadi bagaimanapun lebih dan nyata sekali, bukan hanya umur tapi pengalaman juga ilmu. Kedua orang itu adalah guru di atas saya. Terkait topik yang ditawarkan ini, mungkin juga ya namanya tema besar ditawarkan kepada lebih dari satu orang. Mungkin ada overlap ya, ada saling silang informasi yang diberikan. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Daniel dan Bang, beberapa argumen akan saya ulang kembali. Saya mungkin akan lebih melihat dari dimensi sosial, karena ketika tawaran tema ini diberikan kepada saya tentang punishment, itu sebagai orang yang belajar atau ilmu sosiologi hukum sebelumnya, saya S1-nya itu perbandingan hukum dan mazhab, kemudian belajar S3-nya itu antropologi sosial, jadi ada keterkaitan, kemudian juga mungkin berbagai macam. Saya coba lihat, dan saya tahu itu Dr. Daniel juga diundang, beliau akan berbicara karena beliau lebih pakar dalam Islam. Saya mungkin akan mengambil perspektif sosiologinya atau antropologinya. Dia juga hukum itu baik itu adalah hukum yang diklaim merupakan hukum yang bersumber dari agama, tapi itu juga dimensi antropologisnya. Jadi tadi ada dimensi ilahiyahnya, ada dimensi insaniahnya juga. Dan dalam
kita menyebut punishment itu tentu ada beberapa studi yang akan menjadi rujukan utama. Katakanlah misalnya di Emil Durkheim itu yang pertama sekali mungkin terkenal dalam literatur keilmuan modern, menulis yang penghukuman dan bagaimana hukuman itu begitu dekat dengan masyarakat, pelanggaran dan hukuman tepatnya. Jadi dia kriminal itu dan pola penghukuman itu adalah satu hal yang sangat tidak bisa dilakukan. Dan dia juga menulis sedikit yang mungkin agak menarik cara pandang dia kan anggota masyarakat terhadap kriminalitas sebenarnya. Jadi bagaimana crime itu sesuatu yang saya bilang begitu membuat orang sangat tertarik, dan itu mungkin juga dalam itu misalnya berapa banyak rating yang tinggi ketika kita itu mengikuti acara-acara yang kira-kira memuat tentang di dalam televisi nasional itu kan ada beberapa reality show, begitu juga beberapa investigasi yang melihat bagaimana tindak-tindak kriminal, begitu juga koran-koran yang dijual murah itu rata-rata itu memuat. Jadi melanggar hukum itu adalah sesuatu yang sangat menarik imajinasi masyarakat. Tapi Durkheim melihat pola hukum ini juga dari situ dia bisa mengklasifikasi mana masyarakat yang disebut tradisional dan masyarakat yang disebut modern. Nah, salah satu ciri masyarakat tradisional dia sebut pola penghukuman itu adalah pola penghukuman yang spektakel, yang publik, yang hukuman itu ya diramai-ramaikan. Kita misalnya apa yang kita sebut sebagai main hakim sendiri, ya, memukul pencuri di pasar misalnya ramai-ramai, bakar dengan bensin dan sebagainya. Dan juga kalau itu merujuk kepada peradaban Barat pada waktu itu, depan umum, di atas panggung, orang dibelah, dipotong sedikit-sedikit dan macam-macam itu ada lebih dan juga akan saya sebut itu Michel Foucault, Discipline and Punish. Jadi dari Durkheim kemudian juga bercerita tentang bagaimana konsepsi penghukuman dalam masyarakat modern yang upaya baru untuk memanusiakan manusia yang kita sebut sekarang mungkin sebagai lembaga pemasyarakatan dengan munculnya oleh filsuf Prancis berikutnya, Michel Foucault. Dia lebih mencoba kritis melihat bagaimana pola oleh Durkheim tadi. Bagi dia ada sesuatu di sini, ada sesuatu proses yang tidak hukuman publik ke pola hukuman penjara. Dan dia sebut ini bukan ini bukan proses bilang ini bahwa ini satu proyek negara membuat orang menjadi semakin manusiawi. Tetapi apa yang efisiensi ini selalu merupakan driving force dari itu segala sesuatu yang mereka kategorikan sebagai efisien penggunaan anggaran, efisien tempat, efisien waktu. Jadi modern ini selalu terobsesi dengan satu istilah itu, efisien. Nah, bagaimana kemudian dengan Aceh? Dengan bagaimana kita tarik dengan apa yang kita saksikan hari ini, itu juga tidak lepas konsepsi sosial. Apa yang sedang kita lakukan ini adalah bagaimana orang mendefinisikan kriminal, kemudian bagaimana hukuman terhadap dilaksanakan. Dan pelaksananya juga tidak lepas dari apa yang dikonsepsikan oleh kedua sosiolog dan filsuf tadi.
modern state di sini. Ada keterlibatan negara modern dengan segala perangkatnya. Di sini Dr. Daniel mengatakan dalam pelaksanaan hukuman jinayah misalnya di Aceh itu ada konsepsi ilahiyahnya, tapi kita tidak bisa nanya ini adalah apa yang disebut sebagai aparatur dari modern state, aparatur dari negara modern. Ini siapa? Yaitu pegawai negeri, aparatur pemerintahan. Mereka digaji oleh state budget dan segala macamnya. Jadi oleh si uluhiyah tadi. Nah, apabila tidak ada budget, apabila tidak ada aparat, berarti pelaksanaan hukumannya tidak ada. Nah, kemudian juga kita harus berpikir apakah efisiensi tadi. Ini yang kemudian menarik. Pertama sekali mungkin untuk kita refleksikan bersama, renungkan bersama dengan alami sekarang. Dan bagi saya yang paling penting di sini adalah membangun pertanyaan-pertanyaan terhadap bagaimana kita melihat fenomena yang terjadi di dalam masyarakat kita. Lalu tentu kita akan mana sejarah atau kemunculan hukuman cambuk ini di Aceh ini bukan tidak terlalu lama, dan seperti dikatakan oleh Dr. dan mencari fondasi sejarahnya. Pertama, karena memang baru kita kenal dari tahun mungkin 2004 pertama sekali dilakukan official secara formal, maksudnya walaupun kejadian sejak istilahnya negara atau pusat waktu itu mengizinkan Aceh Islam, telah terjadi beberapa tindakan sporadis misalnya dalam masyarakat yang kemudian menganggap bahwa pola hukuman syariat menjadi lagi clipping koran itu mungkin tahun 99 itu pernah terjadi di kawasan Aceh Selatan. Tapi yang formal sekali itu dilakukan sebenarnya ya setelah tsunami sebenarnya, setelah tsunami. Catatan yang saya baca itu di Berlin pada waktu itu ada istilahnya peresmian pemberlakuan hukuman sekali itu yang dilakukan dengan keterlibatan aparatur pemerintah seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian dalam perjalanannya kita sudah melihat dampak, sudah melihat bahwa walaupun berbagai macam kritik yang di pemberlakuan itu, kita baik itu pun kritik yang disampaikan itu adalah untuk perbaikan. Jadi salah satu dimensi yang mungkin sedang kita diskusikan di sini adalah bagaimana tujuan dari penghukuman itu, apakah untuk memberi pendidikan, untuk membuat jera bagi pelaku dan membuat para itu tidak akan yang kemudian dikonstruksikan sebagai kriminal tersebut, atau apakah sebenarnya ada sesuatu yang hilang. Tadi mungkin beberapa paparan sebelumnya sudah mencoba memberikan kisi-kisi sebenarnya, walaupun tidak terlalu eksplisit apa masalah sebenarnya dari terjadi sekarang, apa kekurangannya. Saya kira pertama sekali gugatan dari pihak pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh itu tidak melanggar HAM dan segala macamnya, itu adalah satu yang kemudian juga perlu pendalaman yang lebih lanjut terhadap akusasi seperti itu, misalnya karena kita hukuman hanya diberlakukan di Aceh misalnya terkait tata cara walaupun berbeda-beda, tapi hukuman cambuk itu dekat hanya di negara yang mayoritas muslim seperti Malaysia, tapi di Singapura yang saya tahu itu hukum cambuk juga masih berlaku, begitu juga di Hong Kong walaupun tata cara itu. Nah, yang kemudian menjadi banyak pertimbangan orang adalah apakah dengan
kriminal, misalnya mempermalukan tapi tidak membuat jera, itu jera dalam arti ini punya satu konsekuensi yang berbeda dengan apa yang sudah pernah dilakukan penghukuman. Misalnya disebutkan oleh Dr. Daniel, agak kesulitan misalnya kita cari bukti sejarah ataupun bukan sebenarnya pola, mungkin maksud beliau adalah pola penjambukan yang sama. Nah, mungkin dalam catatan dulu para pelayar pernah menulis misalnya seperti ini yang ditulis oleh seorang pelaut Prancis ya, ketika dia mendarat di Aceh itu pada tahun 16. Itu dia melihat ada beberapa, yaitu tinggal di Aceh sekitar 6 bulan, dari bulan Januari sampai atau Juli, kalau saya tidak salah Juli, dia baru berangkat lagi. Dan dia banyak menulis catatan-catatan pada lihat bagi. Dan kalau kita lihat periodisasi dia tinggal di Aceh itu berada pada masa Sultan Iskandar Muda. Dan bagaimana dia istilahnya kalau dalam bahasa dia itu seram sebenarnya, bagaimana seramnya hukuman yang berlaku di Aceh pada waktu itu, di mana orang dikatakan dimutilasi, dipotong misalnya tangannya, hidungnya, dan adalah misalnya ini dia sebut tidak ada orang yang dihukum itu atas perintah raja atau hakim itu yang menderita rasa malu karena hukum. Nah, atas nama apapun hukuman yang dia lakukan. Dan jika dia misalnya dihina, gara-gara dia dihina ketika dia menjalani hukuman itu, kemudian dia membalas hinaan itu dengan membunuh orang yang menghina, akan ditambahkan hukuman, dia tulis begitu. Jadi dia tidak akan dihina, dia itu dianggap sebagai orang yang sudah patuh pada hukuman. Sementara ini ada catatan lain lagi. 1647, mungkin hampir 20 tahun lebih setelah Augustin de Baliu mendarat ini Aceh. Jadi dia kira-kira setelah pulang dari Aceh itu menggambar seperti ini, ketemu dengan orang Aceh yang sudah putus kaki tangannya ini. Ini dia lukis, ini ada catatannya, ini itu kira-kira di Museum Jerman dan banyak direproduksi yang menulis tentang hukuman di Aceh. Itu juga ada dalam bukunya Michael Finner kalau saya tidak salah. Jadi dia yang waktu itu ketemu di Aceh itu sudah terpotong tangan dan kakinya gitu kira-kira. Tapi apa catatannya itu bahwa orang yang sudah dipotong bahkan kaki, kedua kaki dan tangannya dan sudah menggunakan masih bisa berjalan, was able to walk, stand, dance, jadi bisa berjalan, bisa berdiri, bahkan menari, bahkan dia melempar-lempar tongkatnya ke atas udara dan menyambutnya kembali. Jadi itu satu penggambaran yang gembira sekali, walaupun sudah dihukum begitu rupa, dia masih menjadi orang yang gembira. Artinya ini juga menunjukkan bahwa setelah penghukuman kembali, dignitinya itu kembali. Nah, sementara di kita sekarang ya, berbeda dalam arti begini, orang dihukum mungkin dengan pukulan berapa. Kalau misalnya sekarang sejak pemberlakuan jinayah yang hukum ini bus sedikit. Oke. Sejak di hukum yang lebih menyeluruh tentang hukuman kriminal, mungkin orang mungkin 10 kali misalnya, tetapi yang kita tahu dulu misalnya cuma 6-7 kali, dan itu sama sekali mungkin tidak memberikan efek jera bagi badan dia. Menjadi orang itu akan menjadi hilang dignitinya, kehormatannya, karena
gambar-gambar dia itu akan abadi. Ini saksikan sendiri bagaimana. Dan ini juga ada kebudayaan pop memang di depan panggung kita ini. Kalau misalnya laki kurang misalnya atensi orang-orang, tawanya itu tidak. Tapi begitu perempuannya dicambuk, itu rame-rame langsung. Kita bisa lihat ini bagaimana image ketika misalnya pola penghukuman ini dilakukan. Dan di berbagai cambuk yang saya hadiri atau saya ikuti dari rekaman media misalnya, itu juga terjadi apa yang disebut oleh Foucault juga sebenarnya salah satu faktor yang membuat otoritas itu memindahkan, seringkali sebenarnya kehilangan muka di hadapan publik. Jadi banyak momen-momen tertentu menurut Foucault itu di mana kriminal dia jadi memperoleh simpati dan dukungan dari orang yang menyaksikan. Jadi wajah kriminal itu malah dan ini pada masa itu di Eropa itu ingin sekali dihilangkan hal-hal seperti itu. Jadi dengan tetap menjaga kewibawaan penguasa, gimana? Itu ya dibawa masuk ke tempat-tempat yang privat. Dan ya Foucault tentu saja bisa salah, tapi itulah argumen yang disampaikan di dalam salah membuat hukuman publik itu juga mulai direduksi karena orang ya mulai skeptik melihat ini ya canda-canda aja. Jadi kemudian mereka mengubah pandangan bahwa orang yang dilakukan tindak kriminal itu yang sebenarnya yang perlu diapresiasi, dibuat diraya-rayakan. Para aparatur pemerintah di dalam diskusi ini mesti teringat juga dengan cerita 2015 ini di mana seorang perempuan menari-nari di hadapan audien ya, dan kita bisa lihat sendiri ini jadi sesuatu yang menggembirakan, Pak. Di sini ketawa misalnya melihat aksi ini. Jadi tentu saja dimensi-dimensi seperti ini yang teman dari Langsa yang menginisiasi diskusi ini mengatakan bahwa itu punya dimensi entertainment, pemberlakuan hukuman seperti itu. Tapi saya kira ini bukan sebuah tuduhan yang kekurangan atau mempelajari kembali apa sebenarnya gezah yang hilang dalam pola penghukuman kita. Apa sebenarnya? Jadi itu ada banyak sekali sudut pandang. Kita semua harus reflektif mencoba melihat itu dan mungkin sama-sama. Nah, saya tahu di sini dalam forum ini banyak sekali guru yang bukan hanya sebenarnya datang untuk mendengar, tapi juga punya pandangan-pandangan yang dengar bersama. Dan ini misalnya juga saya nggak tahu apakah teman-teman yang mengikuti screen ini bisa menonton misalnya ini karena otoritas juga. Jadi bagaimana seorang kriminal berubah. Jadi orang menikmati yang tontonan-tontonan seperti ini bukan lagi belajar kesalahan yang dilakukan kemudian harus dirubah kelakuannya. Jadi orang menonton tadi ini sesuatu yang dipertontonkan, diramai-ramaikan. Nah, tapi kalau kita lihat wajah-wajah orang melakukan kesalahan ini bersalah. Nah, ini ada problem dalam masyarakat kita, ada problem pelaku kesalahan. Saya kira juga ada problem tata cara kita laksanakan hukuman itu sendiri. Jadi yang kita persoalkan bukan hukumannya, tapi dimensi antropologisnya tadi yang disebut oleh jadi saya kira ini juga bisa di search lagi di video yang seperti ini beredar ada di mana-mana. Dari saya pertama
ya semua orang berpikir apa sebenarnya yang dicari oleh orang ketika berpikir tentang hukum dan penegak hukum, yaitu keadilan. Jadi prinsip keadilan lebih dahulu, kemudian baru kita berbicara hal yang lain. Dan tadi juga sudah kita dengarkan dari paparan itu ada banyak ditegakkan hukumannya itu hanya menyentuh orang-orang yang memang tidak punya posisi tawar dalam masyarakat. Kemudian dalam kasus-kasus terkini, misalnya kemarin di Aceh Besar, misalnya seorang pemerkosa gadis disabilitas itu hanya dihukum tidak keadilan. Dari perspektif apapun, saya kira ini yang harus betul-betul diberikan contoh. Mengajarkan syariat itu dengan teladan. Dan bagi saya teladan itu yang juga sangat penting, aspek yang tidak ditampilkan sekarang bagi memberikan sebuah teladan tentang pelaksanaan hukum yang baik dan penegak hukum yang kira-kira betul-betul meneladani prinsip-prinsip makasih syariat. Jika ditanyakan tadi bagaimana diskusi atau kritik-kritik yang dialamatkan kepada penegak hukum dan tidak sampai para pengkritik ini dituduh anti syariat, ya saya kira pertama ya kita harus berbicara dengan data, kemudian juga memperbanyak ruang-ruang diskusi seperti ini sehingga orang terbiasa berbicara hal-hal yang dipikir bahwa sesuatu itu terkait hal ini dan hal itu, padahal semuanya ini adalah sangat terkait dengan dimensi insaniah tadi, dimensi antropologis tadi, pemikiran. Yang keempat, saya kira yang saya berkali-kali saya usulkan dalam banyak forum, saya kira ini tidak bisa hanya dibatasi atau diberikan mandat kepada sebuah dinas saja. Bagi saya minimal itu gubernur Aceh itu ada syariah. Gubernur Aceh itu harus menjadi mandatari syariat Islam. Jadi teladan tadi itu harus kita lihat dari gubernurnya dulu. Bukan kepada dinas kecil seperti dinas syariah Islam ataupun kepada wilayatul hizbah misalnya, atau hanya kepada dari gubernur sendiri itu yang harus menjadi mandatari syariah bagi saya. Dan ini mungkin akan memberikan satu ruang atau berbicara penerapan syariat Islam yang lebih baik ke Aceh. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.